Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Munir. NIM saya E20192062. Saya dari prodi IS2. Saya akan menjawab soal mikro Islam. Dan saya akan menjawab 1. Paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Adalah fondasi merupakan kondisi persyaratan yang perlu ada agar bila dapat tegak dan akhirnya tujuan ekonomi syariah dapat dicapai. Dan nomor 2, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Jawab, karena maslahah merupakan kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah agama, dien, intelektual, akli, keluarga dan keturunan, nas, jiwa, nafs, dan material, wet. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapai falah tersebut. Dan nomor 3, apa definisi falah? Jawab, falah merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Menurut Ustadz Tuba Jajil bin Tafruz, falah secara bahasa diambil dari al-falah yuhu yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan di akhirat. Nomor 4, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Jawab, kajian ekonomi mikro Islam atau penguatan. 1. Lebih pada mikri. 2. Pengelolaan rumah tangga. 3. Pengelolaan individu. 4. Pengelolaan perusahaan. 5. Pengelolaan pasar dan lain-lain. 5. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Jawab, permasalahan dalam pencapaian maslahah berawal dari akar permasalahan ekonomi, yaitu A. Konflik antar tujuan hidup. B. Ketidakmerataan distribusi sumber daya. C. Keterbatasan manusia. 6. Apa definisi konsumsi? Jawab, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Jawab, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. 8. Bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Jawab, kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Dan nomor 9, coba terangkan formulasi maslahah. Jawab, formulasi maslahah sebagaimana dipaparkan di depan bahwasanya dalam masalah terkandung unsur manfaat dan berkah. Dan nomor 10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhwiyah. Jawab, maslahah dari membeli es krim yang halal dengan niat ibadah. Dan nomor 11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Jawab, law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun menurun
adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Dan nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Jawab, dapat disimpulkan bahwa maslahah lebih baik daripada utility karena dalam utility hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri dan duniawi semata. Dan nomor 13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Jawab, cardinal approach diasumsikan bahwa semakin banyak barang atau jasa halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat keberkahan yang diterima seorang muslim. Sedangkan ordinal approach diasumsikan bahwa kepuasan tidak bisa dikuantifikasikan atau dijumlah antara satu konsumen dengan konsumen yang lain, akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam konsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Jawab, marginal maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam, maqasid syariah, yang dimana seorang konsumen akan mempertimbangkan keberkahan serta manfaat yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya, dan kegiatan yang tersebut tidak hanya memikirkan kepuasan duniawi aja. 15. Jelaskan maksud dan kebutuhan duriyat, hajiyat, dan taksiyat. Jawab, A. Daruriyat primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. B. Hajiyat sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan duriyat. C. Tahiyat tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hifdzu din, menjaga agama; hifdzu nafs, menjaga kehidupan; hifdzu akal, menjaga akal; hifdzu nas, menjaga keturunan; serta hifdzu mal, menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan duriyah dan kebutuhan hayat terpenuhi. 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan, konsumsi semakin lama semakin menurun, semakin jenuh? Jawab, berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. 17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Jawab, perbedaan barang substitusi dan barang komplementer. Perbedaan antara barang substitusi dan barang dari komplementer terletak dari nilai kepuasan konsumen terhadap kedua barang tersebut. 18. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? A. Komplementer sempurna. Tingkat komplementer sempurna terjadi di konsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak bisa tidak konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai peserta dari barang pertama yang dikonsumsi. B. Komplementer dekat. Komplementaritas dekat bisa digambarkan jika seorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. C. Komplementer jauh. Tingkat komplementaritas yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Dan nomor 19. Apa definisi dari
Substitusi sempurna, dekat dan jauh. A. Substitusi sempurna. Hubungan antara dua buah barang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. B. Substitusi dekat. Dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan suatu sama lain. C. 3. C. Substitusi jauh. Dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. 20. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. A. Komplementer sempurna. Contoh, di sini adalah konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. B. Komplementer dekat. Contoh di sini adalah konsumsi atau penggunaan sepatu oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka kemungkinan di kaos kaki. Begitu juga jika seseorang mengonsumsi tetap, maka dia akan mengkonsumsi juga. C. Komplementer jauh. Contohnya adalah penggunaan baju dengan penggunaan dasi, juga penggunaan baju dengan penggunaan parfum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.